Laksono, NP4182210019. Saya dari jurusan S1 Teknik Elektro, Universitas Widyatama. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kontrak, yaitu di pertemuan pertama. Adapun materi presentasi yang akan saya bawakan kali ini, yaitu yang pertama, sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi. Yang kedua, era kuno sebelum Masehi sampai abad pertengahan. Yang ketiga, revolusi industri dari 1700 sampai 1900 Masehi. Yang keempat, perkembangan kontrak konstruksi di era modern dari 1900 sampai tahun 2000. Yang kelima atau yang terakhir, kontrak konstruksi di era digital dari tahun 2000 sampai dengan sekarang. Sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi. Manajemen kontrak merupakan salah satu aspek paling penting dalam industri konstruksi. Dalam proyek konstruksi, berbagai pihak seperti pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan konsultan bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang kompleks dan bernilai tinggi. Untuk memastikan semua pihak menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, dibutuhkan suatu perjanjian formal yang disebut kontrak. Kontrak tidak hanya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi juga menjadi dasar hukum jika terjadi perselisihan atau konflik. Dalam perkembangannya, bentuk dan isi kontrak konstruksi telah mengalami evolusi yang sangat panjang. Dari kesepakatan lisan yang sederhana di masa kuno hingga dokumen hukum yang kompleks dan berbasis digital di era modern. Manajemen kontrak terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan teknis, sosial, dan teknologi zaman. Dengan memahami sejarah perkembangan kontrak dalam konstruksi, kita bisa melihat bagaimana praktik terdahulu membentuk standar dan sistem yang kita gunakan hari ini. Lanjutnya tuh ada di era kuno sebelum Masehi sampai abad pertengahan. Sejarah kontrak dalam bidang konstruksi dapat ditelusuri hingga peradaban kuno. Pada masa Mesir kuno sekitar 2700 Masehi, pembangunan piramid besar seperti piramid Giza memerlukan pengorganisasian tenaga kerja dalam jumlah besar. Meskipun belum ada bukti tertulis tentang kontrak seperti saat ini, sistem kerja yang rapi menunjukkan bahwa sudah ada bentuk kesepakatan kerja, baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk awal. Di Babilonia, kode Hammurabi sekitar 1750 Masehi sebelum Masehi menjadi salah satu bukti paling awal tentang aturan tertulis dalam bidang konstruksi. Kode ini menetapkan aturan tentang upah tukang, tanggung jawab atas kerusakan bangunan, dan sanksi jika pekerjaan tidak dilakukan sesuai standar. Sementara itu, di Roma kuno, sistem hukum mulai mengembangkan konsep hukum kontrak yang lebih terstruktur. Roma menjadi fondasi bagi hukum sipil yang digunakan dalam proyek sistem hukum modern saat ini. Di Eropa pada masa abad pertengahan, proyek besar seperti pembangunan gereja, kastil, dan benteng dilakukan melalui perjanjian tulis antara bangsawan dan gereja. Kontrak dan gereja. Revolusi industri tahun 1700 sampai 1900 Masehi. Revolusi industri membawa dampak besar dalam dunia konstruksi, terutama dalam manajemen kontrak. Pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti rel kereta api, pelabuhan, dan kanal menutup pengaturan proyek yang lebih profesional. Dalam periode ini, profesi konstruksi mulai muncul dan berkembang. Kontrak konstruksi pun menjadi semakin kompleks, mencakup rincian teknis, jadwal pelaksanaan, sistem pembayaran bertahap, serta penelitian atas keterlambatan atau kualitas pekerjaan yang tidak sesuai. Kontrak tidak lagi hanya berisi kesepakatan kerja, tetapi juga mulai memuat perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, adanya spesialisasi pekerjaan dan teknologi baru menuntut pengaturan hak dan kewajiban yang lebih rinci dalam dokumen kontrak. Lanjut, yaitu perkembangan kontrak konstruksi di era modern, yaitu tahun 1900 sampai tahun 2000. Memasuki abad ke-20, perkembangan kontrak konstruksi semakin pesat. Proyek-proyek skala besar seperti gedung pencakar langit, jalan tol, dan bendungan menjadi umum. Dalam masa ini, munculnya lembaga FIDIC, International Federation of Consultation Engineering, membantu menyediakan standar kontrak internasional yang dapat digunakan oleh berbagai negara.
Kontrak mulai melibatkan banyak pihak sekaligus seperti pemilik proyek, kontraktor utama, subkontraktor, arsitek, konsultan pengawas, dan pemberi dana. Muncul juga metode manajemen proyek seperti design bid build, perencanaan, lalu tender, lalu pembangunan, dan design and build, satu pihak menangani dari desain hingga pembangunan. Kontrak mencakup berbagai aspek mulai dari tanggung jawab teknis, waktu pelaksanaan, biaya, risiko hukum, hingga menyelesaikan sengketa. Kejelasan dalam kontrak menjadi sangat penting untuk menghindari konflik antar pihak-pihak yang masuk di dalam konstruksi. Lanjut, kontrak konstruksi di era digital tahun 2000 sampai dengan sekarang. Sejak awal abad ke-21, dunia konstruksi memasuki era digital yang juga memengaruhi cara kontrak dibuat dan dijalankan. Teknologi seperti BIM, Building Information Modeling, memungkinkan semua pihak dalam proyek mengakses dan memodifikasi model digital bangunan secara real-time. Kontrak kontrak kini tidak hanya mengatur aspek fisik tapi juga aspek digital seperti hak atas data, manajemen kolaborasi daring, serta keamanan informasi proyek. Platform manajemen proyek berbasis cloud membantu dalam pelacakan progres, pembagian dokumen, dan komunikasi lintas tim. Pendekatan baru seperti Integrated Project Delivery atau dalam kurung IPD dan kontrak kolaboratif menekankan kerjasama erat antara pihak sejak awal proyek untuk meningkatkan efisien dan menurunkan risiko konflik. Kontrak digital dirancang lebih fleksibel, adaptif, dan transparan untuk mengakomodasi dinamika proyek modern. Terakhir, kesimpulan presentasi. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu sejarah manajemen kontrak dalam bidang konstruksi menunjukkan bahwa praktik pengaturan kerja sama proyek telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu dan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Mulai dari bentuk kesepakatan sederhana pada Mesir dan Babilonia kuno, hingga kontrak tertulis pada masa Romawi dan abad pertengahan. Kontrak konstruksi telah memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan proyek. Perkembangan semakin pesat pada masa revolusi industri dan era modern, saat munculnya proyek-proyek besar serta profesi kontraktor. Kontrak menjadi lebih kompleks dan mencakup berbagai aspek teknis, hukum, dan finansial. Memasuki era digital, kontrak konstruksi tidak hanya mengatur pekerjaan fisik, tapi juga mencakup pengelolaan data, kolaborasi digital, dan penggunaan teknologi seperti BIM. Dengan memahami evaluasi ini, para pelaku industri konstruksi dapat belajar dari praktik masa lalu dan menerapkannya dalam manajemen proyek masa kini yang lebih efisien, transparan, dan terintegritas. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.